Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Ramanisa di sini. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint mengenai bab 10 Telemedicine and Telehealth. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Pengukuran Kesiapan Tenaga Kesehatan dalam Menerima Telehealth atau Telemedicine antara negara maju dan negara berkembang. Adapun latar belakangnya yaitu telehealth atau telemedicine semakin penting untuk memperluas akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Namun, keberhasilannya bergantung pada kesiapan tenaga kesehatan. Negara maju umumnya memiliki kesiapan lebih baik dibanding negara berkembang yang masih mengalami kendala infrastruktur, sumber daya finansial, dan pelatihan tenaga medis. Adapun tujuannya, yang pertama menganalisis kesiapan tenaga kesehatan dalam mengadopsi telehealth atau telemedicine. Yang kedua, membandingkan kesiapan tenaga medis di negara maju dan berkembang. Selanjutnya, adapun manfaatnya, yang pertama mempercepat adopsi teknologi kesehatan untuk layanan jarak jauh. Yang kedua, meningkatkan kesiapan tenaga medis melalui pelatihan dan edukasi. Yang ketiga, membantu pemerintah dan institusi kesehatan dalam menyusun strategi pengembangan telemedicine. Adapun permasalahan yang pertama, kurangnya infrastruktur teknologi di negara berkembang. Yang kedua, tenaga medis belum terbiasa menggunakan telehealth. Yang ketiga, kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM. Yang keempat, hambatan finansial dalam investasi teknologi kesehatan. Kemudian, kesimpulan, yaitu negara maju lebih siap dalam mengadopsi telehealth, sementara negara berkembang masih menghadapi kendala infrastruktur dan sumber daya manusia. Diperlukan peningkatan pelatihan, dukungan teknologi, serta kebijakan yang mendukung implementasi telemedicine secara luas. Selanjutnya yaitu mengenai bab 11 tentang sistem informasi klinis. Di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Data Pasien di Klinik Aulia Medica Pasar Kemis. Adapun latar belakangnya yaitu Klinik Aulia Medica masih menggunakan sistem pencatatan manual yang menyebabkan kesalahan dalam penyimpanan data, duplikasi informasi, dan pencarian data pasien yang lambat. Untuk meningkatkan efisiensi dibutuhkan sistem informasi digital yang dapat mengelola data pasien dengan lebih baik. Kemudian adapun tujuan yang pertama, merancang sistem informasi pasien berbasis digital untuk mempermudah pencatatan dan pencarian data. Yang kedua, meningkatkan efisiensi administrasi klinik dengan sistem yang lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, meminimalkan kesalahan dalam penyimpanan data pasien melalui sistem terkomputerisasi. Manfaat yang pertama, mempercepat proses pendaftaran dan pencatatan pasien, mengurangi risiko kehilangan dan duplikasi data, dan meningkatkan kualitas layanan klinik dengan sistem yang lebih modern. Kemudian permasalahan, yaitu yang pertama pencatatan masih manual menyebabkan keterlambatan dan kesalahan data. Yang kedua, pencarian data pasien membutuhkan waktu lama karena sistem arsip fisik. Yang ketiga, laporan harian, mingguan, dan bulanan masih dibuat secara manual, tidak efisien. Kemudian kesimpulan yaitu penerapan sistem informasi pasien berbasis digital di Klinik Aulia Medica dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta mempercepat proses pelayanan. Diperlukan implementasi sistem berbasis web dan database untuk memastikan pengelolaan data yang lebih efektif dan akurat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.